Orang ini minta bulan Ramadan untuk dihilangkan hanya karena perang. Siapa dia? Simak penjelasannya biar kalian tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit. Channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Dilansir CNBC Indonesia, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu menyerukan untuk menghapus bulan Ramadan dan mengabaikan ketegangan di tepi barat serta Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan. Menteri Israel yang ekstremis itu menyampaikan pernyataan ini kepada Radio Angkatan Darat. Politisi sayap kanan tersebut adalah menteri dari Partai Otzma Yehudit yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Apa yang disebut sebagai bulan Ramadan harus dihilangkan dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan, kata Eliyahu seperti dikutip Anadolu Agency. Pernyataan Eliyahu menyusul kabar kebocoran keamanan Israel yang mengindikasikan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan situasi di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki selama bulan Ramadan. Ini terjadi sebagai akibat dari perang Israel di Gaza dan pembatasan yang ingin diberlakukan oleh pemerintah Tel Aviv di Masjid Al-Aqsa selama berlangsungnya bulan suci Ramadan. Media Israel mengatakan bahwa pemerintah Amerika menekan Tel Aviv untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza sebelum Ramadan yang dimulai sekitar 7 hari lagi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pada Kamis bahwa terlalu dini untuk mengatakan Tel Aviv telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dengan Hamas. Ketika pembicaraan mengenai kesepakatan pembebasan sandera berlanjut dengan mediasi dari Amerika Serikat, Qatar dan Mesir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Senin bahwa Israel akan menghentikan perangnya melawan Gaza selama bulan Ramadan jika kesepakatan tercapai. Kelompok Hamas Palestina yang diyakini menyandra lebih dari 130 warga Israel menuntut diakhirinya serangan Israel di Gaza sebagai imbalan atas kesepakatan penyanderaan. Kesepakatan sebelumnya pada November 2023 menghasilkan pembebasan 81 warga Israel dan 24 warga asing dengan imbalan 240 warga Palestina, termasuk 71 wanita dan 169 anak-anak. Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang lebih dari 1.200 orang. Setidaknya lebih dari 30.000 warga Palestina juga telah terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan jalur Gaza, menyebabkan penduduknya khususnya penduduk Gaza Utara berada di ambang kelaparan. Dilansir CNN Indonesia, Israel khawatir akan terjadi bentrokan terutama selama bulan Ramadan. Apalagi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membatasi Muslim berkunjung ke Masjid Al-Aqsa karena alasan keamanan. Komplek Masjid Al-Aqsa kerap menjadi titik nyala ketegangan antara warga Israel dan Palestina sejak bertahun-tahun lalu. Pada tahun 2000, pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon memicu kerusuhan berdarah di komplek tersebut karena berkunjung ke sana. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2022, pasukan polisi dan warga Palestina bentrok usai orang Yahudi berencana menyembelih kambing dan melakukan sejumlah ritual di situs suci itu, di mana tindakan tersebut dilarang dalam hukum Israel. Di bawah aturan status quo, hanya Muslim yang boleh beribadah di sana. Non-Muslim boleh ke Al-Aqsa namun hanya bisa berkunjung saja. Kendati begitu, orang-orang Yahudi seringkali berdoa di sana meskipun ada aturan tersebut. Padahal menurut hukum Yahudi, memasuki bagian manapun dari Masjid Al-Aqsa atau dikenal dengan Temple Mount tidak boleh karena sifat suci situs tersebut. Pada bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia dan juga bulan yang sangat istimewa. Sehingga pernyataan salah satu menteri Israel ini kembali menuai respon dunia yang kembali mengecam tindakan Israel. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan yang lain. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapatkan balasan lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan.
Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan tersebut disebutkan dalam beberapa riwayat. Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan tersebut satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan." Hadis riwayat Ahmad. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun yang tertutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Puasa bulan Ramadan adalah suatu bentuk penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jarak antara salat 5 waktu, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Puasa Ramadan ini bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat puasanya ikhlas, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa memberi buka orang yang puasa, maka mendapat pahala sebanyak puasa orang tersebut. Lalu kemudian ada juga hadis riwayat yang menyebutkan, barang siapa yang memberi perbukaan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Sedekah apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu kemudian orang yang banyak beribadah dan menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Rasulullah, "Barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian doa orang yang berpuasa adalah mustajab seperti yang disabdakan oleh sang Rasul. Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Puasa dan Al-Quran yang dibaca pada bulan Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat, seperti sabda Rasulullah, "Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat." Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, "Maka keduanya diperbolehkan memberi syafaat." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan maka mendapat pahala seperti melakukan haji. Sabda Rasulullah yang berbunyi, "Sesungguhnya umroh pada bulan Ramadan sama dengan pahala haji." Hadis riwayat Bukhari. Pada bulan Ramadan terdapat malam yang memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding malam-malam lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam-malam itu dapat digunakan dalam berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih rahmat, maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita melalui yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, artinya Nabi Muhammad SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menguatkan sarungnya bersungguh-sungguh, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Betapapun yang dilakukan oleh para ulama dalam memberikan isyarat tentang kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, namun yang pasti malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan nasib umat manusia dalam 1 tahun mendatang, di mana pada malam tersebut dunia akan semakin menyempit karena disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4.
Ada sejumlah riwayat yang menjelaskan tanda-tanda fisik kedatangannya, seperti ada yang mengatakan bahwa malam itu sangat tenang, lalu keesokan harinya matahari terbit seakan tanpa sinar. Walaupun hadis-hadis itu sahih dan harus kita yakini, tapi boleh jadi hal tersebut terikat dengan pengalaman pada zaman Rasulullah, sebab tanda-tanda fisik itu dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah yang terjadi dalam situasi perubahan iklim tidak menentu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 5 yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dilansir dari situs istiqlal.or.id, malam Lailatul Qadar sesungguhnya adalah malam perjumpaan antara dua cahaya, yaitu cahaya langit yang terpantul dari para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya yang terpantul dari kolbu orang-orang mukmin yang telah mempersiapkan diri dengan segala amalia Ramadannya. Sehingga daripada itu Lailatul Qadar sesungguhnya adalah pertemuan dua cahaya, yaitu cahaya langit dan cahaya bumi yang kemudian memancarkan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Cahaya tersebut bukan hanya terpancar sampai esok hari, tetapi cahaya dan kedamaian itu akan terpancar sampai terbit fajar di kehidupan kita hingga akhirat kelak. Itu dia guys, informasi tentang keadaan rakyat Palestina yang masih menderita meskipun Ramadan sudah di depan mata. Dan mari kita doakan saudara-saudara kita agar bisa segera mendapatkan keadilan dan kedamaian sehingga tercipta di bumi Palestina. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa ditekan juga tombol merahnya biar kalian tidak ketinggalan info-info lain yang gak kalah bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.